sejarah minat ini pada kesempatan ini Ibu tidak akan mengulas materi khusus, tapi akan memberi gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, sebenarnya dalam 1 tahun kelas 12 itu ada 6 KD ya. Hanya saja dipilah-pilah. Untuk semester pertama itu 4 KD, dan sisanya yang 2 KD itu di semester 2. Kalian harus ingat bahwa waktu belajar di kelas 12 itu tidak selapang di kelas 10 atau 11. Jadi dalam hal ini Ibu melihat bahwa yang agak longgar di semester 1, makanya 4 KD disimpan di situ, dan 2 KD-nya disimpan di semester 2. Karena semester 2 biasanya belajar hanya 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Setelah itu kalian juga sudah mulai memasuki ujian. Nah, oleh karena itu, sekarang mari kita lihat materi yang akan kita bahas. Apa saja sih materi yang akan kita bahas di semester pertama. Bentar ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di semester 1. Nah, ini ada 4 KD. Yang pertama itu adalah respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, KD yang kedua yaitu membahas tentang perkembangan IPTEK, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga akan dibahas bagaimana peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Dan nanti yang terakhir dalam semester ini kita akan mempelajari bentuk organisasi regional dan global. Itu hanya 4 KD saja. Nah, kemudian tentu saja tiap KD ini memiliki cakupan yang sudah Ibu lihat di silabusnya. Nah, materi yang sekiranya akan dibahas di sejarah Indonesia, Ibu tidak akan bahas di sini. Nanti tumpang tindih. Jadi untuk yang hampir mirip itu biarkan saja nanti di sejarah Indonesia, ya, dipelajarinya bukan di sejarah minat. Misalnya saja gerakan non-blok itu kan diawali dengan konferensi Asia Afrika. Nah, konferensi Asia Afrika ini materinya ada di kelas 12 sejarah Indonesia semester 2. Jadi Ibu tidak akan membahas lagi. Jadi nanti langsung ke gerakan non-blok misalnya seperti itu. Nah, adapun KD yang pertama tentang respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan melihat bagaimana pengakuan-pengakuan dari negara lain, terutama negara-negara yang sekarang kita kenal sebagai negara sahabat. Yaitu kita lihat bagaimana pengakuan dari Mesir, dari India, Australia, PBB, dan juga akan dibahas mengenai sikap Belanda sendiri terhadap pengakuan dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mengapa kita memerlukan pengakuan dunia internasional? Ini tentu saja bagi suatu negara yang merdeka, pengakuan dunia internasional itu perlu untuk membina hubungan antar negara atau bisa juga dengan diakui secara internasional, kita bisa meminta dukungan dari negara lain untuk menyelesaikan suatu masalah, dan untuk melakukan itu tentu saja memerlukan Kementerian Luar Negeri, ya. Dan kebetulan pada saat kita awal merdeka, kita sudah memiliki 12 kementerian sebagai hasil sidang PPKI. Nah,
Oleh karena itu, pekerjaan dari Departemen Luar Negeri inilah yang akan membahas hubungan diplomatik dengan negara-negara yang akan sekiranya mendukung Indonesia. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang KD yang kedua, kita akan bahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja kita akan melihat jauh ke belakang dari pola hidup yang sederhana, pengetahuan atau teknologi apa saja yang sudah dimiliki sampai ke kekinian, ya. Yang akan dilihat bagaimana perkembangan luar angkasa jelas yang kekinian sekali, karena zaman dulu kan tidak, itu hanya angan-angan, tapi sekarang sudah jadi kenyataan. Kemudian mengenai teknologi persenjataan dari yang sederhana sampai sekarang dengan adanya nuklir misalnya. Kemudian juga komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan informasi. Kalian tahu bahwa sebagai manusia yang tidak lepas satu dengan yang lain, komunikasi antar manusia itu sudah terjalin sejak dulu, ya, sejak manusia ada, walaupun mungkin dengan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, informasi dan komunikasi ini berkembang, ya, dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ya, seperti yang kalian pegang, misalnya HP atau laptop, itu contoh daripada perkembangan ilmu komunikasi. Kemudian transportasi. Transportasi kita lihat juga bagaimana dulu yang sangat sederhana dari menggunakan binatang, sekarang kita menggunakan pesawat yang sangat cepat untuk menghubungkan negara yang satu dengan negara yang lain, ya. Nah, itu akan dipelajari pada KD yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Perang Dingin dalam arti ini perang urat saraf, perang mental, ya. Karena kita menghadapi kondisi dunia pasca Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua kita tahu bahwa yang ada di negara sekutu itu termasuk di dalamnya ada Amerika dan Uni Soviet. Nah, pada masa perang itu karena punya tujuan yang sama untuk menghadapi Jepang, Jerman, Italia, mereka bersatu. Tapi ketika sudah perang selesai, yang beda ideologi kemudian muncul egonya, sehingga masing-masing ingin menunjukkan bahwa sayalah yang paling punya power, ya. Misalnya Amerika dengan demokrasi liberalnya, ataupun Uni Soviet pada waktu itu dengan komunisnya. Mereka berlomba untuk mengumpulkan anggota mereka, mengumpulkan orang-orang yang negara-negara yang sehaluan dengan mereka, sehingga dalam kehidupan politik itu seperti terkotak-kotak, ya. Ada yang beraliran liberal kapitalis, itu ikut Amerika. Ada yang beraliran komunis, itu ikut Uni Soviet. Nah, tentu saja dalam kondisi demikian, kita sebagai negara yang baru merdeka, sebagai negara yang berkembang, tidak mau terseret dalam kancah perang politik, ya. Makanya nanti kita negara-negara berkembang ini tergabung dalam satu wadah yang tujuannya adalah untuk balance of power, menyeimbangkan kekuasaan antara Amerika dengan Uni Soviet. Maka lahirlah gerakan non-blok. Nah, kemudian akan dipelajari juga tentang ASEAN, ya. ASEAN yang dulunya anggotanya 5 negara sekarang berkembang menjadi 10 negara. Itu akan kita pelajari. Berikutnya yang akan kita bahas itu adalah hubungan utara-selatan. Hubungan utara-selatan itu artinya hubungan antara negara-negara kelompok utara yang notabene negara industri dan kelompok
selatan yang merupakan produsen bahan baku industri. Ya. Jadi kalau kelompok utara mereka memiliki teknologi, ya, tapi mereka tidak memiliki atau sedikit memiliki bahan baku industri. Kelompok selatan, ini kelompok selatan jumlahnya banyak, sangat banyak, tapi kelompok selatan ini kan miskin dengan teknologi, tapi mereka kaya dengan sumber bahan baku industri. Karena itu diperlukan hubungan utara selatan yang prinsipnya saling menguntungkan. Tentu saja di sini nanti ada transfer teknologi, ya, itu hubungan utara selatan. Lalu kita akan pelajari juga tentang Palestina. Nah, mengenai Palestina itu tidak pernah reda, selalu panas, ya. Orang bilang hangat-hangat tai ayam. Jadi kalau dalam hal ini tidak akan pernah adem, tidak pernah akan dingin. Karena apa? Karena konflik itu berkepanjangan. Nah, kalau kita lihat selintas, sekarang kita mengenal adanya negara Palestina yang selalu melawan Israel. Israel dulu ini adalah negara yang didirikan oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang pada waktu dulu tidak memiliki negara, mereka ini terlunta-lunta di berbagai negara, kemudian nanti dalam satu waktu setelah Perang Dunia Kedua, mereka menagih janji Inggris untuk memperoleh wilayah tempat berdirinya negara mereka, dan kebetulan negara yang dijanjikan itu sebenarnya sudah dikuasai atau sudah diduduki oleh bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin inilah yang kemudian namanya diambil menjadi Palestina, gitu ya. Kemudian kita akan bahas juga pada KD3 ini dampaknya, ya, dampak dari negara-negara yang kita bahas terhadap kehidupan politik ekonomi secara global. Nah, itu ya. Lalu berikutnya adalah organisasi regional dan global. Kalau organisasi regional itu organisasi yang sifatnya satu wilayah tertentu, tapi kalau global sifatnya itu lebih mendunia, lebih banyak wilayah, mencakup geopolitik yang luas. Nah, untuk organisasi regional dan global ini akan kita bahas mengenai bagaimana organisasi yang bergerak di bidang militer, bagaimana organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, dalam bidang militer ini sebenarnya banyak. Ibu di sini hanya mencantumkan NATO, SEATO, Pakta Warsawa, ANZUS, ya. Nah, ini sebenarnya ada lagi yang lain. Misalnya, kalau NATO di Atlantik Utara, ya. Kemudian SEATO ini Asia Tenggara. Pakta Warsawa itu adalah kekuatan dari negara-negara komunis. ANZUS itu Australia, New Zealand. Kemudian sebenarnya ada lagi CENTO misalnya. CENTO itu ada di Asia Barat Daya. Antara lain anggotanya Irak, Iran. Tapi sekarang CENTO sudah tidak ada karena dua negara ini sudah berbeda haluan politiknya dengan Amerika. Jadi bubar jalan. Nah, dari kerjasama militer ini sebenarnya yang masih eksis itu adalah NATO. NATO inilah yang sering dipakai PBB untuk terjun di negara-negara yang berkonflik sebagai pasukan perdamaian dari Dewan Keamanan. Jadi satu-satunya organisasi dari kerjasama militer yang masih dipakai sampai sekarang itu hanyalah NATO. Jadi NATO tetap eksis sampai sekarang, ya. Yang lainnya gugur perlahan tapi pasti, ya, mundur karena tidak ada lagi wilayah-wilayah yang dilanda konflik secara terbuka, gitu ya. Nah, kalau kerjasama ekonomi, ini kerjasama ekonomi ini ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya regional. Nah, misalnya saja kita lihat APEC itu region ya, wilayah Asia Pasifik. MEE itu
Eropa Utara. Nah, yang global itu misalnya OPEC, GATT, ya, Organisasi Perdagangan, yang kemudian berubah namanya menjadi WTO. Kemudian AFTA itu regional, ya. NAFTA juga regional di Amerika Utara. Kemudian nanti KAFTA juga regional. Nah, itulah kira-kira cakupan materi yang akan kita bahas di semester ganjil ini. Nah, tentu kalian harus tahu ya mengenai pembahasan dari mulai awal respon dunia internasional dan sampai terakhir organisasi regional, dan di dalamnya nanti itu ada tugas gitu ya, ada kuis. Nah, nanti kita lihat saja. Nah, untuk materi sejarah peminatan semester 2 yang tinggal dua KD ya nanti untuk semester 2 itu ada tentang sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer itu tentang perkembangan politik dunia masa kini. Nah, kemudian dibahas juga konflik di berbagai belahan dunia. Itu akan dibahas di semester 2. Jadi cakupan untuk semester 1 cukup yang ini saja, ya, yang 4 KD. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Harulang. Harulang. Ya, raise hand. Siapa yang mau bertanya tentang materi sejarah peminatan? 79. Nah, Jojo Karoket. Ibu izin bertanya. Apa? Oke, benar. Kalau untuk materi sejarah peminatan ada presentasi, Bu? Kalau tatap muka, ya, kalau tatap muka itu Ibu selalu presentasi. Tapi karena sekarang daring, dan tidak mungkinlah kalian ini presentasi, gitu kan? Itu akan mengundang teman lain untuk membuat tugas, jadi terlalu mengambil risiko. Karena sekarang kan lagi pandemi. Kalian harus satu-satu tinggal di tempat gitu kan. Jadi makanya daring itu supaya kalian tidak kontak dengan yang lain. Karena walaupun sekarang dibilang new normal, sebenarnya bagi kesehatan itu bukan new normal. Justru sekarang itu kita sedang gawat-gawatnya, ya. Karena kalau dilihat dari laporan itu jumlah tiap hari pasien COVID itu kan bertambah. Artinya apa? Kerawanan itu meningkat. Kenapa kerawanan meningkat? Karena sudah ada embel-embel new normal. Padahal kalau new normal itu bukan untuk kesehatan, tapi untuk ekonomi. Ekonomi mulai menggeliat lagi, ya. Karena kemarin bulan-bulan kemarin itu ekonomi mundur, tapi sekarang aktifkan lagi new normal. Ya, makanya tidak heran kalau salah kaprah mengartikan new normal, jadi seenaknya saja, misalnya keluar tidak pakai masker atau tidak pakai diri, otomatis kalau demikian ya mengundang penyakit gitu ya. Kalau kita menggunakan masker kayak gini ya, menggunakan masker, nah itu berarti kan kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain, nah gitu ya. Jadi tetap waspada, new normal itu tidak untuk kesehatan. Makanya kalian stay di rumah. Kalau new normal kesehatan sudah mulai membaik, ya kalian pasti harus ke sekolah. Tapi karena tidak membaik, sebenarnya dalam tanda kutip bahaya, kalian tetap di rumah saja. Itu ya. Sip. Ada lagi? Hana kelas berapa sih?
12 11. Siapa lagi yang mau bertanya tentang pertemuan kita kali ini? Karena Ibu tidak akan membahas materi dulu ya. Nyantai saja. Waktunya masih tuang nanti ke depan. Praktek komputer, Bu. Praktek komputer. Komputernya juga pakai baju. Nggak ada lagi? Baru juga. Panjang. Kalian punya kalian tidak punya buku ini kan, buku sejarah peminatan ya? Sejarah peminatan kalian nggak punya kan? Nggak punya, iya. Karena di perpus itu kan cuma 20, ya. Jadi kan biasanya kan dipinjam, kembalikan, pinjam, kembalikan. Nah, jadi ya jelas tidak bisa dipinjamkan untuk dibawa pulang. Tapi kita berusaha ya mengadakan, menyiapkan bahan di buku gitu ya, untuk kalian. Jadi upaya pembelian dilakukan, tapi belum ada bukunya. Tapi untuk sementara kalian boleh lihat di mana saja, karena materi ini tidak mesti dalam satu buku, mungkin aja dalam buku-buku yang lain, nggak masalah ya. Itu adalah materi yang dibahas, asal sinkron saja. Iya, ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu izin bertanya, Bu. Ya, nah. Untuk kedepannya pasti tiap pelajaran dan khususnya di pelajaran sejarah peminatan pasti kan ada tugas penugas, Bu. Nah, nanti sistematika tugas yang Ibu terapkan bagaimana, Bu? Kalau untuk tugas peminatan, sejarah peminatan untuk kondisi sekarang, ya, Ibu juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Tentu saja Ibu tidak bisa memberikan tugas-tugas yang seperti dilakukan kalau tatap muka, ya. Sebab kalau tatap muka waktunya lebih luang, kalian juga bertanyanya lebih intens, ya, mengenai tugas yang diberikan, misalnya membuat makalah, gitu ya, dan sebagainya. Nah, untuk sekarang ini yang jelas Ibu tidak akan memberikan tugas-tugas yang sulit, ya. Yang penting kalian ini ikut serta di setiap sesi. Itu yang pertama. Ikut serta dalam setiap sesi. Kalaupun tugas, ya paling-paling kalian membuat resume. Tahu resume ya? Iya. Ya, jadi kesimpulan ya dari apa yang kita bahas. Nah, resume itu bisa saja ditugaskan pada akhir KD, gitu ya, atau pada materi-materi yang dianggap penting. Nah, tapi kalau untuk resume Ibu akan menekankan kalian harus ditulis dengan tangan, tidak diketik. Nanti mudah copy paste. Ya, tapi kalau tulis tangan, kalian pasti mengerjakan sendiri. Maksud Ibu, kalau kalian menulis sendiri, paling tidak kalian dengan menulis itu membaca. Ya. Kalau membaca berarti motorik dan isi kepala kalian ini diusahakan sinkron. Kalau copy paste hanya ikut ngeprint, berikan, tidak ada isinya. Kalian biasanya kan tidak dibaca lagi kan? Kalau mengumpulkan tugas, di print aja, di print. Ya sudah, seperti air di daun talas, tidak ada bekasnya. Tapi kalau ditulis, Ibu berharap ada sih yang nempel di sini. Ya, karena sejarah itu mau tidak mau harus sering dibaca. Kalau tidak sering dibaca, mustahil bisa memahami sejarah. Mustahil bisa mengerti.
dalam membaca itu tentu tidak bisa sekali set, oh ya tidak, bolak-balik dibaca, oh iya begini. Apalagi kalau sejarah, kan bukan mempelajari masa lalu saja, tapi dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Sehari-hari. Iya. Misalnya hubungan dengan Mesir, dari dulu hubungan sudah ada dengan Mesir. Mesir mengakui Indonesia. Kalau sekarang, apakah bentuk hubungan persahabatan itu masih ada? Bentuknya dalam hal apa? Misalnya seperti itu. Ya, jadi dikaitkan dengan kekinian. Gitu. Ya, sudah? Ya, Bu. Bu, sekali lagi, Bu. Satu lagi. Ya. Sama kan yang kita lakukan selama ini sama daring, Bu. Kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara siswa dan guru yang bersangkutan. Nah, di sini saya mewakili teman-teman semua meminta ke Ibu agar bisa berkomunikasi dengan kami dengan baik gitu, Bu. Jadi nggak ada saling bertanya lagi antara misalnya saya ke teman saya nanya lagi gitu, Bu. Jadi cukup jelas gitu dari Ibunya langsung. Iya, iya, boleh ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang jelas, sebenarnya bisa japri saja, ya, bisa japri. Kalian kan punya grup kelas ya? Ya. Nanti seorang bertanya mengenai materi yang kurang mengerti, itu jawab misalnya yang murah meriah WA misalnya ya. Nah, kalian bisa menyampaikan lagi ke grup teman-teman di grup kalian. Gitu. Ya. Jadi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan komunikasi intens bisa dilakukan, asalkan kalian menghubungi aja. Bukan ke ibu saja misalnya ya, tapi ke guru yang lain juga. Kami membuka pintu lebar-lebar untuk pemasukan ya dari kalian, masukan dari kalian, atau menampung apa yang menjadi kendala sih di antara kalian dengan mengikuti daring ini. Yang jelas yang jadi kendala mungkin kuota sampai sekarang, ya. Mau tidak mau, karena kuota ini memang mutlak diperlukan oleh kalian. Nah, Ibu mau tanya, kalau hari Senin misalnya, Senin kan sudah lalu ya, itu kalian habis berapa kuotanya? Kalau diakumulasikan 1 hari kurang lebih 1 giga, Bu. 1 giga 1 hari. 1 giga berarti 10.000 lah. 10.000 ya? Iya, kurang lebihnya, Bu. Iya, iya. Jadi untuk hal ini tentu saja Ibu berharap karena sekarang sudah daring ya, kalian memanfaatkan kuota yang dimiliki semaksimal mungkin. Jadi jangan dipakai yang lain, ya. Misalnya dipakai YouTube atau main game gitu ya. Tapi pergunakan untuk daring, karena kan kasihan juga kalau misalnya kalian tidak punya kuota, karena berarti harus ikut dengan teman. Tentu ikut dengan teman ada kendalanya pasti gitu ya, ketidaknyamanan misalnya, ataupun ya kita kan sekarang harus jaga jarak ya, tetap harus jaga jarak. Kalau dengan teman ya kalian pasti ya namanya seperti seusia kalian pastilah deketan gitu, karena nggak sadar bahwa itu bahaya gitu ya. Jadi yang nyaman itu kalian memang sendiri-sendiri, kalian menggunakan alat komunikasi yang kalian miliki, tetap jaga jarak gitu ya, keluar pakai masker dan sebagainya, cuci tangan jangan lupa, gitu ya. Siap, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya. Assalamualaikum, Bu. Muhammad Hatta. Perkataan. Anjay. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya. Selain belajar, bagaimana cara warga Indonesia, khususnya pelajar, agar tidak melupakan sejarah negaranya? Bagaimana agar Bagaimana cara warga negara Indonesia, khususnya pelajar,
agar tidak melupakan sejarahnya selain belajar di sekolah. Iya, generasi muda berarti ya. Pelajar itu kan generasi muda. Nah, untuk generasi muda, tentu saja penyegaran tentang cinta tanah air, cinta bangsa, ya, nasionalisme, patriotisme itu harus selalu digelorakan. Kenapa? Karena generasi muda ini adalah harapan ke depan daripada bangsa kita sendiri. Nah, sekarang kita misalnya memasuki era global, ya, globalisasi. Nah, globalisasi artinya kalian akan melihat, kalian akan menerima masukan-masukan berbagai macam aspek kehidupan dalam diri kalian sendiri, baik dari dunia maya maupun dari dunia yang nyata, yang dihadapi oleh kalian. Nah, satu hal yang perlu kalian pertahankan, jangan kehilangan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Apa yang menjadi kepribadian kita? Salah satunya, kita ini selalu care kepada orang lain, ya. Kita selalu memperhatikan orang lain. Kita ini bukan bangsa yang sifatnya individu, tapi kita selalu bergotong royong, ya, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan misalnya. Atau kita akan memecahkan masalah itu dengan bermusyawarah. Itu ciri khas bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang sifatnya individu, tidak, ya. Tapi kita harus care satu dengan yang lain. Bagaimana menumbuhkan nasionalisme di antara generasi muda? Salah satunya kalian adalah belajar sejarah. Dari belajar sejarah kita, kalau kita jeli ya, kita akan melihat karakter dari para pemimpin kita yang akan bisa kita contoh, ya, bagi kehidupan kita sekarang. Nah, para pemimpin kita dulu misalnya, ya, apakah para pemimpin kita dulu kalau misalnya merasa pintar, dia merasa pintarnya kan enggak, ya. Mereka ini dengan kepintaran yang dimiliki mencoba merangkul orang-orang, terutama orang-orang yang memiliki rasa kebangsaan, ya, untuk bersatu dalam wadah yang sama guna memajukan bangsa Indonesia. Apalagi kondisinya seperti pada masa lalu masih dijajah, ya. Jadi semangat untuk cinta kepada bangsa itu bisa dipupuk dan itu bisa dilakukan dalam lingkungan orang-orang yang tidak egois. Kalian sekarang misalnya, bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme? Pertama, kalau kalian misalnya punya kepandaian, itu jangan pelit, berbagi dengan yang lain, ya. Kalian harus memberikan satu bimbingan bagi yang kurang, misalnya, ya. Dalam kalian pelajar, ya, dalam belajar misalnya, ya, itu harus membimbing temannya yang kurang. Kemudian hal yang lain adalah kalian melihat contoh kalau bangsa lain bisa seperti itu, ya, kenapa kita tidak? Ya. Negara lain maju, negara lain memiliki pengetahuan yang pesat berkembang, kenapa kita tidak? Mulailah dari diri sendiri, ya, karena belajar itu tidak dari teori saja, tapi yang lebih banyak itu justru yang kalian terjun langsung dalam kenyataannya. Gitu. Jadi nasionalisme ini harus kita pupuk supaya kita eksis sebagai bangsa Indonesia. Apalagi dengan era globalisasi, kita tidak bisa menolak globalisasi tersebut, ya, tidak bisa menolak pengaruh asing. Tapi kita bisa melihat, bisa merasakan adanya pengaruh asing tanpa menghilangkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang penting itu kepribadian kita tidak akan tergerus oleh zaman, ya. Karena kalau suatu bangsa kehilangan kepribadian, artinya dia akan mengikuti arus globalisasi, tidak punya identitas diri. Kalau kalian generasi muda terbawa arus globalisasi, maka kalian kehilangan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.
Ya. Tapi kalau mempertahankan identitas diri dengan menerima masukan-masukan dari luar sebagai gambaran, sebagai motivasi, itu akan memudahkan kalian untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman berikutnya. Jelas, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan sarana transportasi, dengan perkembangan alat komunikasi, itu kan mudah untuk dirangkum ya. Merasa bahwa pengetahuan dunia ini ada di dalam genggaman kalian. Yang jelas, kalaupun kita sudah tahu, yang jeleknya kita buang, yang baiknya kita ambil. Itu mungkin yang bisa dijelaskan ini. Berikutnya, ada yang mau nanya lagi? Iya. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, izin bertanya, tapinya di luar materi gak apa-apa, Bu? Boleh. Kan aku tuh masih penasaran, Bu. Kan NASA itu Badan Penerbangan dan Antariksa dari Amerika Serikat. Nah, aku teh masih penasaran. Kan mereka teh katanya suka ke luar angkasa ya, Bu. Kan naik roket. Nah, sedangkan dari bumi itu, roketnya kan kayak gini ya, Bu. Naik gitu. Nah, kalau di atas mereka mendaratnya di mana gitu. Terus gimana cara turunnya? Sedangkan buat terbangin aja membutuhkan kayak penahan kayak gini baru bisa terbang ke atas. Apakah itu teh beneran atau enggak, Bu? Gitu NASA bisa keluar angkasa. Itu hayalan gitu ya. Jalan? Isi disangka hayalan. Kalau zaman sebelum adanya manusia ke bulan gitu ya, itu kan kehidupan di luar planet bumi ini itu angan-angan. Oh kayaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kemudian hal itu dibuktikan memang ada, ya, bahwa keluar dari planet bumi itu banyak planet-planet yang lain yang bisa disinggahi. Nah, tentu saja untuk melakukan perjalanan luar angkasa itu memerlukan persiapan yang matang. Karena kan di luar angkasa itu hampa udara. Ya kalau nggak salah gitu ya, hampa udara. Jadi gravitasi bumi kan hampir dikatakan tidak ada. Makanya kalau di luar angkasa mereka pakai pakaian lengkap gitu ya, nutup dengan oksigennya, kecuali di pesawat gitu ya. Dan mereka itu kalau di luar pesawat kan mereka pakai tali pengaman, ya. Mereka jalan di luar di planet yang dikunjungi itu kan biasa kalau di film lihat jalan itu kan tidak jalan kayak di bumi ya, kayak karena ada gravitasi bumi kan, kita tep gitu kan, tapi mereka ancul-anculan kan. Jadi dengan demikian mereka itu nyata melakukan perjalanan ke bulan dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh negaranya, dan mereka bisa mengeksplor misalnya di planet Mars misalnya ya, mereka ke sana dan menurut penelitian ternyata di Mars itu ada kehidupan. Seperti itulah. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan teknologi informasi, komunikasi, antariksa juga ya, itu mendorong orang untuk menjelajahi dunia lain selain planet bumi. Tentu saja untuk ini mereka memerlukan kesiapan, bukan hanya kesiapan materi, tapi persiapan fisik juga kan harus diperhatikan. Kalian harus tahu bahwa yang namanya astronot, kosmonot kalau Uni Soviet ya, itu akan melakukan latihan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagaimana mereka hidup nanti di sana di luar angkasa. Mereka ini akan melakukan simulasi di ruangan yang hampa udara ya,
mereka dicek ketahanan tubuhnya, mereka dicek mentalnya, ya. Nah, ini akan menyebabkan mereka ketika keluar ruang angkasa, mereka memiliki ketahanan fisik. Bukan fisik saja, tapi juga mental. Nah, tentu saja mereka di sana kan, yang Ibu tahu ya, mereka tidak akan masak. Tidak seperti di bumi, masak ngegoreng tahu, ngegoreng telur gitu ya. Tapi mereka kan memakan suplemen. Banyaknya memakan suplemen yang dibawa dari bumi. Itu. Jadi kemajuan teknologi luar angkasa memang luar biasa. Dan itu sebenarnya dipicu oleh persaingan antara Amerika dengan Uni Soviet sebenarnya itu. Nah, tapi hikmahnya terkuaklah pengetahuan mengenai luar angkasa. Begitu ya, Han? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sok, Wildan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Mau bertanya, kan tadi mengenai pemuda gitu, Bu, generasi kalau kita ucapin milenial gitu. Pertanyaannya, apakah bisa untuk kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kesiapan fisik dan mental kita? Yang paling utama itu mental, apakah mental kita akan kuat terhadap menghadapi ujian, masalah, problematika yang kompleks di dunia yang liar ini, Bu? Terima kasih. Ya. Oke, ya. Nah, mengenai kesiapan ya, kesiapan dari generasi milenial menghadapi dunia ke depan, gitu ya. Nah, untuk menghadapi dunia di luar dalam era milenial ini, kalian harus optimis. Kalian pasti bisa. Asal kalian belajar dengan baik, menyerap ilmu dengan baik, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan dunia. Ya. Dalam hal ini tentu saja kalian juga harus memiliki landasan yang kuat. Ya. Landasan yang kuat apa untuk menjadi generasi yang tahan dengan bantingan milenial? Bagi kita bangsa Indonesia, landasan yang kuat yang menjadi dasar pijakan kalian ke depan tetap agama. Ya. Karena agama itu akan memberikan kalian satu koridor mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bisa membangun kalian, mana yang akan menghancurkan kalian. Misalnya contoh, ya. Kalau seseorang terkena narkoba misalnya, itu suka paralel ya dengan kurang agamanya kurang. Tapi kalau agamanya bagus, dia kan bisa melihat apakah ini membawa berkah, apakah ini akan membawa musibah. Nah, dengan dasar agama yang kuat, cakrawala pengetahuan akan terbuka. Ya, cakrawala tentang gaya bergaul yang sehat itu akan terbuka. Karena apa? Allah itu sudah sangat pemurah, ya, sangat adil, memberikan satu batasan bagi orang-orang yang memegang agamanya. Kalau kita kan mayoritas Islam, ya, berarti acuannya kita harus memperdalam agama kita, sebab disitulah sumber ilmu pengetahuan. Ya. Kalau orang pintar tapi tidak memegang agama, tapi agamanya kurang, larinya yang pintar ini akan sombong. Sombong nanti identik dengan egois. Egois nanti merembetnya nggak peduli dengan orang lain. Asal pang pinter nah, asal pang nah, gitu ya. Jadi untuk mengembangkan generasi muda yang siap menghadapi abad milenial ini, agama jangan dipandang enteng. Itu landasan kuat.
dari manusia supaya punya kepercayaan diri, supaya punya ketenangan, ya. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang wah, ya, tidak mengalami shock. Ya. Kalau landasannya agama, itu akan dihadapi dengan tenang. Tapi tenang itu sambil mempelajari. Kata Ibu juga, mempelajari terus mempelajari berbagai macam hal, yang baiknya akan diserap, yang jeleknya dibuang, tidak sesuai dengan kita. Itu kuncinya. Ya Wildan? Wildan, sudah cukup? Wildan suaranya kemana? Ya, ada lagi? Atau sudah cukup? Ada lagi? Sudah ya. Nah. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tugas kalian, ya, tugas kalian nih. Pertemuan kita yang akan datang, kita akan bertemu kalau tatap muka itu 2 kali ya seminggu. Tapi karena kita daring, kita hanya 1 kali, ya. Berarti tugas kalian tidak berat-berat. Ibu ingin kalian mempelajari, ya, pengakuan Mesir dan India, ya. Pengakuan Mesir dan India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dulu saja, ya, biar tidak terlalu berat. Itu 2 negara, Mesir, India, yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah yang kalian pelajari untuk minggu depan. Itu tugas kalian. Oke? Sudah ya? Cukup? Iya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa juga sudah selesai. Kita berpisah untuk sementara. Sampai bertemu lagi Kamis depan. Ya? Oke? Assalamualaikum. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker.